Sejumlah warga Nahdlatul Ulama melaporkan Sugi Nur Harja ke Mapolres Jember, Jawa Timur atas dugaan ujaran kebencian. Komentar Sugi dalam video di kanal YouTube pakar hukum tata negara Refli Harun dianggap telah menghina dan mengucapkan ujaran kebencian terhadap warga NU. Dalam video itu, Sugi mengatakan hal-hal kontroversial soal organisasi Nahdlatul Ulama. Komentarnya dianggap melukai warga Nahdlatul Ulama dan termasuk ujaran kebencian yang harus ditindak. Nur Sugi atas komentarnya di media sosial YouTube pada saat acara bersama saudara Refli Harun, di mana dia menyatakan dan mengumpamakan NU sebagai bis umum yang supirnya mabuk, kondekturnya teler, kenetnya ugal-ugalan, dan isi bisnya itu adalah salah satunya dia menyampaikan isi bisnya adalah PKI liberal dan sekuler. Sebelumnya Sugi Nur hadir dalam tayangan berjudul Setengah Jam dengan Gus Nur di kanal YouTube milik pakar hukum tata negara yang sekaligus deklarator kami, Refli Harun. Dalam tayangan berdurasi 30 menit itu sejumlah pernyataan Nur Sugi dianggap menghina NU. Pelajari terlebih dahulu. Ya, itu kan proses kejadiannya kan di Jakarta. Apakah nanti Polres Jember bekerjasama dengan dilimpahkan ke Polda Jatim atau bagaimana? kami pasti akan koordinasi dengan koordinasi dengan Polda pasti. Makanya terkait dengan laporan ini ada laporan sudah kami terima. Untuk membahas hal ini sudah ada Sugi Nur Harja yang sebagai terlapor, yang juga pengasuh pesantren Pondok Pesantren Tahfiz Quran Palu dan juga pelapor Wakil Ketua PCNU Jember Jawa Timur Ayub Junaidi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugi, Pak Ayub. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ibrahim. Baik, yang pertama saya ingin ke Pak Sugi. Pak Sugi, tanggapan Anda soal pelaporan kali ini bagaimana? Apa yang akan disiapkan langkah hukum ke depannya Pak Sugi? Nggak ada persiapan apa-apa karena saya nggak kaget sama sekali karena saya juga pernah mengalami seperti ini. Pernah dilaporkan, sudah disidang, sudah divonis, sudah diputus 1,5 tahun, jadi sama sekali nggak kaget. Udah biasa itu. Tidak ada yang berbeda dengan laporan kali ini Pak Sugi? Nggak ada, sama aja. Sebetulnya yang Anda sampaikan itu apa? Itu bentuk kritik atau apa Pak Sugi? Ya, boleh bentuk kritik, boleh dikatakan kecewa, kritik, marah. Ya, campur aduk lah Mas Ibrahim ya. Begitu kurang lebih. Baik, Pak Ayub, apakah Anda menerima jika itu adalah bentuk kritik, bentuk kekecewaan dari Pak Sugi? Ya, menurut saya kritik sih boleh. Monggo silahkan, ini alam demokrasi. Tapi kalau kritik isinya menghujat, kritik isinya memprovokasi, itu bukan kritik gitu loh. Apalagi saudara Nur Sugi ini katanya pendakwah. Pendakwah itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi menuduh tanpa bukti bahwasanya di NU itu ada PKI dan sebagainya. Orang itu kan berbicara harus dengan fakta dan data gitu loh. Baik, jadi sebetulnya NU juga terbuka untuk kritik ya Pak Ayub? Oh iyalah, ini kan alam demokrasi, siapapun boleh dikritik, tapi kritiknya itu dengan cara-cara yang baik gitu loh. Kritik Tidak boleh. kritik dengan cara-cara yang baik, yang ujaran santun. kebencian. Baik. Gimana? Baik, Pak Sugi, tanggapannya Pak Sugi? Sebenarnya gini Mas Ibrahim ya. Kalau mau objektif, yang mengkritik NU jauh lebih tajam dari saya itu banyak. Sebut saja Habib Taufik Assegaf. Bahkan di YouTube-nya beliau pernah bilang, saya ini mutasyar NU dan saya tidak ikuti orang mabuk yang nyetir NU. Itu Habib Taufik ya. Bahkan mungkin Profesor Al-Zahro juga pernah di akun YouTube-nya itu beliau orang-orang NU semua itu. Bahkan ada buku yang terbaru ini NU jadi tumbal politik. Penulisnya juga orang NU asli. Di dalam buku itu NU benar-benar ditelanjangi habis.
Ada juga buku yang judulnya Kesimpulan Tebu Ireng. Kritik yang sangat pedas menelanjangi bahwa sekarang di NU itu dipenuhi orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Itu ada semua di buku itu. Tapi kalau kata-katanya sesuai koridor, objek yang kritiknya sesuai, itu tidak menjadi permasalahan. Tadi sampaikan Pak Ayub juga, Pak Sugi. Gini, saya mohon maaf kalau saya salah ya. Ini kan hujah saya. Kalau teman-teman Ansor nggak nerima ya nggak apa-apa, ini hujah saya. Sebenarnya ini terjadi di rezim ini. Ya, saya marah tiap hari dengan rezim ini, dengan penguasa yang sekarang. Kebetulan NU yang sekarang beda dengan NU yang dulu-dulu. NU yang sekarang ini begitu akrab dengan penguasa. Kita nggak usah bahas di sini, terlalu melebar nanti. Yeah. Bahkan ada banser dalam tanda petik Abu Janda yang di mata saya selalu justru menjelek-jelekkan nama baik banser dan NU. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau alasan saya tidak diterima ya nggak apa-apa, tapi ini hujah saya, ini adalah iklim politik yang sampai kapan tidak akan selesai. Jadi ini adalah Itu, Ibrahim. keresahan yang Anda pendam sudah sejak lama, Pak Sugi ya? Ya. Baik, Pak Ayub, bagaimana Anda melihatnya? Mas, jadi gini, saya ini heran sama saudara Nur Sugi ini ya. Dia marah sama rejim, tapi diberikan kemarahannya itu kepada NU. Jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi aneh menurut saya gitu loh. Kalau memang marah sama rejim ini, ya silahkan marah gitu loh. Monggo silahkan, tapi jangan sampai menyebar dan mengarah kepada NU ataupun yang lain gitu loh. Baik. Silakan Anda itu mengkritik, silakan Anda itu tidak menunjukkan ketidaksukaan. Tapi katanya Pak Jenengan itu seorang pendakwah, tapi seorang pendakwah masa memberikan provokasi, ujaran kebencian. Jadi Dan Anda Anda memandang Pak Ayub, Sugi. Anda memandang yang disampaikan Pak Sugi bukan sebagai sebuah kritikan? Begini. Ini loh ya, sebentar. Sebentar, baik. Pak Nur Sugi ini sudah tidak kapok-kapok gitu loh. Dulu kan pernah dia bermasalah, sekarang diulangi lagi gitu loh. Harusnya kalau dia mau mengkritik, itu harus memakai data. Apalagi di akun YouTube Saudara Refli Harun, dia jelas-jelas menyampaikan bahwasannya di NU berisi orang-orang PKI itu, tolong buktikan datanya apa, mana gitu loh. Jangan hanya asal bunyi gitu loh. Baik. Saya berikan kesempatan ke Pak Sugi ya untuk menanggapi. Silakan Pak Sugi. Ya, jadi kalau saya dituduh memprovokasi itu nggak benar. Karena nggak semua orang NU benci saya ya, nggak semua orang NU marah dengan saya. Keluarga besar, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan live dengan Gus Edi, Gus Aam, adik kandung Ibu Sinta Nuria. Nggak semua orang NU benci saya. Jadi kalau bahasa saya provokasi itu udah nggak objektif. Karena di sisi lain ada orang NU yang sangat cocok setuju dengan saya. Terus kemudian tadi beliau bilang saya nggak kapok gitu kan, karena saya pernah ngalami seperti ini. Iya. Saya nggak kapok karena sampai kapanpun saya nggak salah. Saya di sidang di Surabaya itu saya nggak salah. Ya, saya difitnah. Saya katanya Wahabi, saya radikal oleh akun Generasi Muda NU. Saya labrak, saya klarifikasi, ya, terus saya dilaporkan. Karena saya sendirian, NU organisasi yang besar, ya kalahlah saya secara framing. Ya kan? Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Pak Sugi, kan Anda ada rasa kecemasan yang sejak lama terhadap Nahdlatul Ulama. Sebetulnya apakah Anda pernah menyampaikan kritik secara formal atau langsung berbicara dengan PBNU atau bagaimana hal-hal yang sudah Anda lakukan? Di luar di media sosial tentunya ya. Saya pernah diundang tabayun langsung ke kantor Ansor Pusat Surabaya, disaksikan semua media, ditayangkan semua media, sudah. Saya datang sendiri ke kantor Ansor, disaksikan ratusan banser, diteriak-teriaki, dipersekusi itu sudah. Pengajian saya dibubarkan beberapa tempat sudah. Jadi saya itu gini loh. Harta, tenaga, pikiran, waktu, harga diri itu sudah habis sudah untuk
melayani gugatannya Banser Ansor ini. Tapi nggak apa-apa, barakallah. Jadi tujuan Anda menyampaikan kata-kata kemarin itu apa jadi sebetulnya, Pak Sugi? Lah, ya kecewa, kritik, marah, saya ulang Mas Ibrahim. Iya. Bukan saya saja, sebutlah satu nama. Habib Taufik itu seorang yang sangat ditokohkan di Jawa Timur. Beliau juga ngomong, saya mutasar NU, saya turun dari bis kalau supir NU-nya mabuk. Dan banyak sekali buku-buku yang dari NU sendiri yang Baik. mengkritisi NU yang sekarang gitu loh. Baik, Saya Pak. sayang NU. Boleh diadu NU saya dengan NU yang sekarang ini ya. Nah, Pak Ayub, sudah banyak kritik tak hanya Pak Sugi katanya Pak Ayub. Ya, saya tidak pernah dengar seperti itu ya. Tapi biasanya di NU itu biasa berbeda pendapat dan sebagainya. Tapi dalam perbedaan pendapat kita itu biasanya memakai adab gitu loh. Ada tata krama dan sebagainya. Tapi kalau model seperti Saudara Sugitnur ini terus ngaku-ngaku NU, kapan dia masuk NU-nya gitu loh. Yang jelas kita kembali kepada pokok permasalahan. Menurut saya, hadapi saja Pak Nur Sugi. Proses hukum ini kita hadapi nanti panjenengan bagaimana nanti ketemu di pengadilan dan sampean pasti harus bisa membuktikan kata-kata panjenengan di mana NU dituduh di dalam NU ada Partai Komunis Indonesia. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh Anda sebagai yang menyampaikan. Itu aja. Pak Sugi bisa dibuktikan? Ya, jadi saya harus membuktikan kalau saya orang NU gitu ya. Oh, berarti ada jutaan Nahdien yang harus membuktikan kalau dia orang NU gitu. Oke lah, next, nggak masalah. Dan masalah pengadilan, insya Allah saya nggak akan telat, saya nggak akan lari. Dan tenang saja, saya disiplin soal waktu dan saya gentleman soal disiplin masalah seperti ini. Ya. Tapi tolong ya Pak, barangkali ada pihak kepolisian yang nonton ya. Jadi kalau hanya masalah pencemaran nama baik itu saya tiap menit, tiap detik juga dicemarkan itu di media itu ya dengan teman-teman Nusantara itu. Bahkan sudah hampir 1 tahun ini saya melaporkan orang ini. Sampai sekarang juga nggak tahu prosesnya bagaimana. Gus Nur Dajjal, Gus Nur Iblis, Gus Nur macam-macam, langsung nyebut nama. Sudah saya laporkan. Sampai sekarang nggak ada diproses. Ayo Pak Polisi, tegakkan hukum, saya siap. Saya orang yang bertanggung jawab. Dan Anda pun tahu konsekuensinya bagaimana ketika berhadapan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik, penghinaan terutama ya. Saya rasa NU yang sekarang harus berbenah lah. NU itu yang sekarang itu walaupun nggak usah dicemarkan sudah cemar namanya itu kan. Apalagi teman-teman Banser Ansor itu. NU itu kan organisasi yang besar, mulia, suci, penuh dengan ulama-ulama. Saya rasa kalau hanya dikritik oleh debu Gus Nur ini nggak ngesek apa-apa sebenarnya. Kalau memang itu benar-benar mulia, suci ya. Dan NU itu kan bukan agama, itu hanya ormas. Ya bisa saja di dalam situ ada oknum, ya kan. Saran saya sih sebenarnya nggak usah baper lah, nggak usah dikit-dikit lapor. Kalau saya mau, teman-teman Banser itu udah berapa ratus orang yang mencemarkan nama baik saya. Saya nggak pernah ngelayani, nggak pernah ngelaporkan. Baik, Pak Ayub, apakah betul PCNU Jember baper? Ya nggak baper lah. Kita ini kan pengen membuktikan apa yang disampaikan oleh Saudara Sugitnur itu betul apa enggak. Kan tinggal begitu. Apa yang disampaikan oleh Saudara Sugitnur itu ya perlu dibuktikan lagi gitu loh. Maka sekarang kita melaporkan. Nah, sekarang ini bukan saya tolong ya bentar. Baik. Saya ini atas nama pribadi melaporkan Sugitnur, bukan atas nama organisasi dan tidak ada yang nyuruh. Tapi kalau Saudara Sugitnur marah, mungkin dia dicemarkan oleh rekan-rekan Banser atau yang lainnya, ya monggo, ini negara hukum, laporkan saja gitu loh. Jangan terus panjenengan merasa dicemarkan terus marah-marah kepada organisasi orang lain gitu loh. Itu kan aneh menurut saya gitu loh. Baik, silakan Pak Sugi, tadi Anda ingin menyampaikan apa? Iya, coba dilihat di YouTube itu ada berapa akun itu Banser yang tiap hari, tiap menit mencaci maki, memfitnah saya itu. Ya, tapi saya nggak pernah laporkan melaporkan. saja, Pak Sugi. Kalau ada yang menjelek-jelekkan panjenengan, laporkan saja, gitu aja. Nah, itu aja kok repot. itulah. Gitu.
itulah bedanya saya dengan banser, itulah bedanya saya dengan jenengan. Saya nggak gampang lapor, alah cuma gitu aja. Nah, tandanya jenengan nggak berani gitu loh. Ini negara hukum. Indonesia ini negara hukum. Silakan berbeda boleh. Berbeda boleh, tapi tidak boleh mengucapkan ujaran kebencian dan provokasi gitu loh. Itu menunjukkan bahwasannya panjenengan itu tidak dewasa. Ki Haji Atul Sirot itu berapa kali mengucapkan ujaran kebencian kepada orang. Ketum NU itu sudah berapa kali menyakiti hati orang itu juga berapa kali. Objektif Ya lah ya. laporkan saja. Tapi kan begitu, enak kan? Tidak berniat untuk melaporkan, Ya. Pak Sugi? Saya Kalau sudah jika merasa melaporkan. memang merasa dihina, direndahkan? Saya sudah melakukan uji coba, Mas Ibrahim. Sudah saya laporkan. 1. Sampai sekarang hampir 1 tahun nggak ada apa-apa. Lebih. Sudah, saya coba 1. Kalau 1 laporan saya ini diproses, ada ratusan orang banser yang siap saya laporkan. 1 aja belum diproses di Polda Jawa Timur. Sudah sampai Pak mana RI, prosesnya saat itu? Penyidiknya. Sampai datangi Ya. Polda Jatim, sampai datangi Polda Jatim, kan begitu. Baik. Ya intinya saya mohon maaf kalau ini salah. Memang saya ini oposisi ya. Jadi Baik. sedangkan Ansor Banser NU kan dekat dengan penguasa. Saya kalau salah mohon tolong maaf. ya. Ini sudah saya. Jangan melebar. Anda Enggak muncul lagi. melebar, enggak melebar. Baik. Kalau saya ini memang dekat dengan cepat penguasa. sekali prosesnya. Baik, Bapak-Bapak, Pak Ayub, Pak Sugi, laporan sudah disampaikan oleh Pak Ayub kepada kepolisian. Tentu kita tunggu bagaimana proses hukumnya, karena NU juga kita kenal mengedepankan ukhuwah Islami yang itu tentu yang harus kita jaga bersama. Betul, Terima kasih betul. Pak Sugi Nur Harja dan juga Pak Ayub Junaidi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.